Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu.
bagimu. Sekali lagi, segala selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tiada ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersukacita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau menaikkan ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersukacita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian.
hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Bersama nyanyikan pujian ini, haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan-Mu. Oh, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Oh, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Oh, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang kekal. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak menepuk tangan, Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
pengalaman hidup kami Tuhan. Pada waktu kami bersama-sama dengan Engkau, ada tenang, ada damai di dalam kehidupan kami. Bawa kami masuk ke dalam firman-Mu, firman yang akan membawa kami kepada kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang sejati. Kami tahu Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang akan mengurapi kami. Engkau sendiri yang akan berkata-kata atas kami. Engkau sendiri yang akan menjamah kehidupan kami. Dan Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Satu kali ada seorang wanita tunasusila. Dia memang dikenal sebagai orang yang bobrok moralnya, tapi satu kali dia bertobat. Dan setelah dia bertobat, rupanya dia aktif melayani di gereja. Dia aktif melayani di gereja. Sampai satu kali rupanya anak dari gembala ini rupanya tertarik dengan wanita tunasusila ini. Akhirnya mereka mulai pacaran. Dan mereka pada akhirnya mengumumkan untuk bertunangan. Pada waktu ada pengumuman untuk bertunangan ini, rupanya lebih dari separuh jemaat tidak setuju. Mereka mengatakan bagaimana mungkin anak seorang gembala sidang yang mereka kenal sejak kecil, anak ini baik-baik. Laki-laki ini baik-baik, hidupnya sepertinya lurus begitu. Kok bisa jatuh cinta dengan mantan WTS? Akhirnya mulai para diaken, penatua, semua mulai berbicara kepada gembala sidang. Mulai berbicara kepada anak gembala sidang ini yang mau bertunangan. Dan mengatakan, jangan, kamu akan menyesal satu kali karena kamu mau rencana bertunangan dan menikah dengan seorang mantan wanita tunasusila. Dan kemudian mereka mulai mengadakan rapat dengan satu tujuan, membatalkan pertunangan yang segera akan dilangsungkan. Dan pada waktu berapat, si WTS ini dengan si pria anak gembala sidang ini juga ada di situ. Orang-orang mulai ngomong kejelekan, semua kejelekan mengenai si WTS ini. Kamu ini begini. Kamu itu dulu simpenannya si ini. Kamu itu dulu gini. Wah, udah semua kejelekan diomongin. Pada waktu orang-orang mulai bertubi-tubi membicarakan mengenai kejelekan wanita ini, si pria calon tunangan WTS ini mulai berdiri dan berbicara dengan lantang. Maaf para penatua, maaf para sidang jemaat, maaf para diaken yang ada di tempat ini. Apa yang saudara semua sejak awal sampai saat ini saudara berkata-kata, saudara bincangkan, saudara perkatakan apa? Selain masa lalu dan masa lalu dari calon tunangan saya. Saya mau bertanya kepada kalian semua. Apakah darah anak domba Allah, apakah darah Yesus berkuasa untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita? Semua yang tadi mulai menjelek-jelekan WTS ini mulai diam.
mulai cuma begitu. Tapi tidak ada yang berkata-kata secara lantang, cuma menggumam. Sekali lagi anak pendeta ini mengatakan, tolong dijawab. Bagaimana iman percaya saudara sekalian terhadap darah yang ditumpahkan melalui kematian Yesus di kayu salib? Adakah darah itu berkuasa untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita? Tolong dijawab ya atau tidak. Dan tidak ada seorang pun yang tidak menjawab ya. Semua mengatakan ya. Dan tunangan ini mengatakan, anak gembala ini mengatakan, oke, kalau saudara semua percaya bahwa darah anak domba Allah menghapuskan segala dosa, mengapa saudara terus mengingat-ingat dosa lama yang Tuhan Yesus sendiri sudah melupakannya? Penghakiman adalah sesuatu yang lumrah. Penghakiman adalah sesuatu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tiap melihat orang, mulai ada penghakiman di dalam dirinya. Apa sih itu penghakiman? Penghakiman itu adalah menilai atau memutuskan bahwa sesuatu atau seseorang berada pada pihak yang salah. Penghakiman itu adalah penilaian atau keputusan kepada seseorang atau kepada sesuatu pada pihak yang salah. Berapa banyak di antara kita pada waktu melihat seseorang, pada waktu kita mulai melihat sesuatu, mulai ada penghakiman di dalam kepala kita. Mulai ada penilaian demi penilaian, yang mana penilaian-penilaian itu adalah penilaian-penilaian yang negatif. Penilaian yang telah menempatkan orang tersebut pada posisi yang salah. Dan berapa banyak umat Tuhan pada akhirnya menjadi tidak beribadah. Berapa banyak pada akhirnya orang-orang percaya yang mulai memiliki perasaan atau menyimpan sakit hati yang begitu besar. Karena dia dihakimi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apa yang firman Tuhan mengatakan mengenai hal ini? Matius pasalnya yang ke-7. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saya tanya sekarang jujur. Siapa yang suka dihakimi? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang suka dihakimi. Karena pada waktu orang mulai mengatakan sesuatu di dalam kehidupan kita, kamu begini-begini, kita pasti selalu punya jawab untuk itu. Selalu. Dan selalu ada jawaban. Dan kita gak mau disalahkan karena itu. You bilang begitu karena you gak tahu. You nilai aku begitu karena you gak maha tahu. George Eliot mengatakan, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku itu dari sampulnya saja. Tapi mari lihat kontennya, mari lihat isinya apa.
Kita ini tidak bisa menghakimi orang karena kita nggak maha tahu. Ada begitu banyak informasi demi informasi yang kita nggak ketahui mengenai orang itu atau mengenai fakta itu. Cuma ada satu, yaitu Tuhan yang maha tahu. Dan cuma Tuhan yang sah untuk menghakimi sebuah fakta atau seseorang. Ada seorang dokter yang tahu-tahu dia ditelepon dari rumah sakit dan mengatakan, "Dok, ini ada yang segera urgent untuk dioperasi." Dokter ini katakan, oke, saya langsung akan ke sana. Dokter ini langsung masuk mobil, langsung ngebut sampai di rumah sakit. Dia lari-lari menuju ruang operasi. Pada waktu dia menuju ruang operasi, di situ dia berjumpa dengan ayah daripada anak yang mau dioperasi ini. Si ayah itu marah besar. Dia mengatakan, kok bisa dokter seperti itu? Dokter tahu nggak, nyawa anak saya itu dipertaruhkan karena dokter tidak ada di tempat. Dokter itu mengatakan, ya maaf, 1000 maaf. Saya memang tidak ada di tempat karena ada acara yang lain. Tapi sudah, Bapak tenang saja. Sekarang saya akan masuk dan segera saya akan mengoperasi anak Bapak. Enaknya ya dokter bilang tenang. Bayangkan bagaimana saya sebagai orang tua bisa tenang melihat anak saya hidupnya di ujung tanduk dan dokter dengan seenak-enaknya saja tidak ada di tempat. Coba seandainya itu anak Bapak sendiri, apakah Bapak bisa seperti itu? Seandainya itu anak Bapak sendiri, apakah Bapak bisa tenang? Saya yakin Bapak tidak akan bisa tenang. Saya yakin Bapak akan galau. Saya yakin Bapak pasti akan menjadi orang yang akan kalut dengan semuanya itu. Sekali lagi dokter ini mengatakan, sekali lagi saya atas nama pihak rumah sakit memohon maaf. Izinkan sekarang saya masuk dan saya akan mengoperasi anak Bapak. Dokter ini masuk dan dia mulai mengoperasi anak tersebut. Selesai operasi, dokter ini keluar, memang operasi berjalan dengan baik dan anak ini selamat. Dan pada waktu keluar, dokter itu mengatakan, dokter itu waktu keluar disambut oleh orang tua ini dan orang tuanya mengatakan, gimana dokter? Dokter katakan, tolong kamu bicara saja sama suster yang ada, saya harus pergi. Begitu pergi, suster perawat keluar dan kemudian berjumpa dengan si orang tua ini dan kembali lagi orang tua ini mengatakan, bagaimana mungkin pihak rumah sakit bisa mempekerjakan seorang dokter yang seperti itu. Dokter yang gak tanggung jawab dan dokter yang sombongnya luar biasa. Masa untuk memberikan informasi mengenai apa hasil operasi dia tidak mau melakukan. Bukankah dia dibayar untuk itu? Kenapa dia harus lemparkan semua itu kepada seorang perawat? Dan pada waktu perawat itu mendengar bapak ini dan bapak itu selesai berbicara, si perawat ini menangis. Pada waktu perawat ini menangis, si orang tua ini berpikir kalau anaknya tidak selamat. Sehingga dia katakan, suster, apa yang terjadi dengan anak saya? Si suster ini menjawab, Pak, operasi berjalan dengan baik. Anak Bapak selamat. Sebentar lagi anak Bapak akan dibawa di ruang perawatan biasa, di kamar biasa. Dan Bapak harus tahu mengenai dokter tadi. Dokter itu, sementara pihak rumah sakit menelpon, sebetulnya dokter itu sedang ada di pemakaman. Karena anaknya satu-satunya meninggal dunia karena kecelakaan kemarin. Dan hari ini sedang dimakamkan. Pada waktu pihak rumah sakit menelpon, sebetulnya upacara pemakaman masih berlangsung.
Tapi dokter tersebut mengingat betapa pentingnya nyawa seseorang, sehingga dia meninggalkan upacara itu. Meninggalkan pemakaman anaknya satu-satunya. Dan dia pergi ke rumah sakit. Dan sekarang dia cepat-cepat kembali ke pemakaman untuk melanjutkan upacara pemakaman yang ada. Pada waktu orang tua ini mendengar hal itu, dia begitu sangat menyesal. Karena dia sudah menghakimi dokter ini dengan pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Dengan pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Pernyataan yang menyatakan dia dokter yang sombong. Dengan menyatakan dia dokter yang tidak berkualitas. Sampai dia mau bicara kepada pihak rumah sakit untuk memecat dokter dengan karakter yang seperti itu. Padahal di balik semuanya itu ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Saya sendiri pun pernah mengalami hal itu. Pernah mengalami pada waktu saya sudah melakukan yang baik, tapi kemudian dinilai hanya karena satu kejadian kemudian digebyah-uyah, diglobalisasi. Kalau saya adalah orang yang seperti, aduh hati saya rasanya sedih, hati saya rasanya sakit luar biasa. Karena apa? Karena penilaian, karena penghakiman yang dilakukan oleh orang lain dengan informasi yang cuma sepenggal. Oleh sebab itu, mari ingat hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita itu menilai orang seperti itu, maka siap-siap saja kita pun juga akan dinilai orang yang sama. Oke. Dan kalau kita melihat di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12 dikatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jelas Alkitab mengatakan, siapakah engkau? Engkaukah pembuat hukum itu? Siapakah engkau? Engkaukah hakim itu? Kalau kita tahu di dalam Yesaya pasal yang ke-11 di situ dikatakan bahwa 11 ayat 3 kalau nggak salah, 2 atau 3. Di situ dikatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pengertian, penuh dengan kekuasaan dan sebagainya. Nah, Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang mengadili dengan adil. Dia tidak akan mengadili seseorang hanya karena mendengar dari seseorang, berita burung dari seseorang. Dia bukanlah Tuhan yang seperti itu. Tetapi berapa banyak kita mengadili seseorang hanya karena mendengar dari orang lain, gosip. Berapa banyak dari kita mulai menghakimi orang lain hanya dengan sepenggal fakta yang kita melihat, yang sebetulnya kenyataannya belum tentu seperti itu. Behind the scene-nya, di balik layarnya, kita nggak tahu seperti apa. Ya. Itu sebabnya kenapa sih Tuhan gak mau kita menghakimi orang? Karena apa? Keterbatasan yang kita miliki. Keterbatasan info, keterbatasan fakta yang kita bisa lihat. Itu sebabnya Tuhan jangan menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi seperti itu. Silakan menghakimi kalau memang kita siap untuk dihakimi juga seperti itu. Kenapa Tuhan gak mau kita menghakimi? Selain keterbatasan info, selain keterbatasan fakta yang kita melihat. Kita gak maha tahu. Tetapi yang berikut,
Apa yang membuat Tuhan mengatakan jangan? Karena apa? Pada dasarnya manusia itu cenderung untuk menggunakan standar ganda. Matius 7 ayat 2 dan 3. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Perhatikan bahwa kita ini manusia cenderung, enggak selalu sih, enggak semua sih, tapi cenderung untuk memiliki standar ganda. Ada seorang ibu, anaknya, dia punya 2 anak. Yang satu adalah perempuan, yang nomor 2 laki-laki, dan dua-duanya sudah menikah. Satu hari dia pergi ke tempat anaknya yang perempuan. Pada waktu dia pergi ke tempat anaknya yang perempuan, dia lihat rumahnya dan dia katakan, wah, rumah kamu bersih banget ya, gitu. Iya mah, puji Tuhan, dia ngomong gitu. Wah, dapur kamu juga bersih betul ya, gak ada apa-apa, semua gak ada penggorengan apa tergeletak, gak ada, bersih, betul-betul bersih, kayak betul-betul baru. Kok kamu gak ada makanan sih di rumah? Mah, aku tuh jarang masak. Hari ini juga pas gak masak. Kenapa kamu gak masak? Soalnya suamiku tuh, aduh ampun mah, manjain aku betul. Suamiku bilang, mah udah jangan masak, pokoknya mama urus yang lain aja. Kalau mau makan beli aja mah ya, gak usah, papa kan udah kasih uang cukup. Terus suamiku tuh mah ya, aduh itu sering banget ngajakin keluar. Tiap pulang kantor tuh sering banget. Aduh seminggu bisa sampai 4-5 kali dah itu keluar. Ayo kita keluar, kita makan, cari makan di luar. Jadi aku yang gak pernah masak mah. Waduh, mantu mama bener-bener hebat ya. Luar biasa, mantu mama nih cinta betul sama anak mama. Satu hari dia pergi ke anaknya yang laki-laki. Pada waktu dia pergi ke anaknya yang laki-laki, dia berjumpa dengan mantunya yang perempuan. Karena waktu dia datang itu jam kantor dan anaknya masih kerja. Jadi yang dia ketemu adalah dengan mantunya yang perempuan. Waktu dia datang, rupanya rumahnya juga bersih. Dapurnya juga bersih. Dan juga tidak ada makanan di meja makan. Jadi mamanya tanya, kamu gak masak? Enggak mah. Duh, aku bersyukur banget mah dapat anaknya mama. Anaknya mama tuh luar biasa. Dia manjain aku betul mah. Aku gak boleh masak, gak boleh apa. Katanya jangan, nanti kamu kalau tangannya kena panas gimana. Nanti kalau tangan kamu kena pisau gimana. Pokoknya aku gak mau. Udah kamu beli aja, kan uang yang aku kasih juga cukup. Terus dia sering banget mah ngajakin aku keluar. Hampir tiap hari ngajakin aku keluar. Ya kalau kamu tahu kayak begitu suamimu, mestinya kamu tahu diri dong. Mestinya kamu masak dong. Terus anaknya datang, dia marah kepada anaknya. Kamu tuh mesti didik istri kamu tuh ya. Jangan kamu manjain istri kamu seperti itu. Nanti dia tuh gede kepala kalau begitu. Namanya istri tuh ya harus masak. Namanya istri ya harus nyiapin makanan. Kamu gak boleh begitu. Itu pemborosan kalau kamu sering-sering makan di luar. Lihat, bukankah ini standar ganda? Tapi berapa banyak di antara kita cenderung menggunakan standar ganda, apa yang kita pakai untuk mengukur kepada orang lain, tidak kita pakai untuk mengukur diri kita. Sama orang lain kita begitu keras, tapi sama kita itu begitu fleksibel, begitu ringan. Ini adalah kecenderungan kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengatakan jangan kamu menghakimi. Ingat loh, ukuran yang kamu pakai itu juga yang akan diukurkan kepadamu. Sadarkah kita mengenai hal ini? Mari kita belajar
untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah mengakui. Hal yang berikut. Kenapa Tuhan gak mau kita menghakimi? Yang berikut adalah kita cenderung menilai orang lain dulu sebelum menilai diri sendiri. Kita lebih cenderung untuk lihat orang lain dulu, setelah itu baru lihat kita. Betapa pandainya, pinternya kita menilai orang, tetapi sayangnya begitu bodohnya kita menilai diri kita sendiri. Matius 7 ayat 45 mengatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu, hai orang munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan mau, yuk nilai dulu diri kita baru nilai orang lain. Jangan pinter nilai orang lain dan bodoh menilai diri kita sendiri. Ingat si Maria Magdalena? Pada waktu Maria Magdalena dilihat orang, dia emang wanita yang berdosa. Dia wanita tunasusila, dia hidup dengan banyak laki-laki. Orang mulai mau menghukum dia dengan merajam batu. Cepat sekali menilai Maria Magdalena. Salah. BTS salah apa enggak? Salah. Yang hidup dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, yang bukan suaminya, salah apa enggak? Salah, 1000% salah. Oke, angkat batu, rajam orang ini karena dia layak untuk dihukum rajam. Pada waktu orang siap dengan mengangkat batu, apa yang Tuhan katakan? Silahkan. Silahkan. Siapa yang merasa dosanya paling kecil, boleh dia duluan. Siapa yang gak berdosa, boleh dia duluan. Pada waktu Tuhan bilang begitu, orang mungkin mikir, siapa di antara kita yang gak berdosa? Semua kita berdosa. Mulai satu, meninggalkan. Sampai tidak ada orang lain lagi, satupun kecuali Maria Magdalena bersama dengan Yesus. Yesus berhak. Yesus berhak. Untuk apa? Untuk melempari Maria dengan batu sebesar apapun. Yesus berhak karena dia adalah sosok yang tidak berdosa. Tapi apakah Yesus ambil batu itu dan lakukan itu kepada Maria? Tidak. Yesus katakan, aku pun tidak akan melakukan hal itu. Sekalipun loh dia berhak, tapi dia tidak melakukan hal itu. Mari kita mulai belajar untuk menilai diri sendiri. Belajar untuk melihat siapa kita. Sucikah 100% kita? Tidak berdosakah kita sampai kita menghakimi orang lain? Mari kita lihat contoh Yesus sendiri. Yesus sendiri tidak melakukan hal itu. Penghakiman harus dilakukan dalam kerangka kasih, guna untuk membawa orang tersebut kembali di jalan Tuhan. Perhatikan ini, penghakiman yang benar itu mesti dilakukan dalam kerangka kasih. Kalau memang orangnya jelas-jelas salah, orangnya ngaku dia memang bersalah, itu pun harus dilakukan dalam kerangka kasih dengan tujuan untuk membawa orang tersebut kembali di jalan Tuhan. Bukan atas motivasi mau menjatuhkan orang itu,
kita menghakimi untuk menjatuhkan, kita menghakimi untuk membuat orang itu hancur, kita menghakimi untuk membuat orang itu sudah tidak ada harganya sama sekali. Kita menghakimi untuk menyatakan aku lebih suci, aku lebih baik, aku lebih mulia, aku lebih bagaimana dibandingkan kamu. Hanya untuk kesombongan diri atau untuk membalas dendam. Lihat orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang begitu cepat untuk menghakimi. Aduh. Orang Farisi itu kalau sudah berdoa, oh Tuhan terima kasih. Banyak-banyak terima kasih Tuhan. Karena aku tidak seperti orang itu. Aku gak seperti wanita tunasusila. Aku gak seperti pemungut cukai. Aku gak seperti pembunuh itu. Aku gak seperti pencuri itu. Oh Tuhan terima kasih. Aku dilahirkan tidak seperti itu. Begitu cepatnya orang-orang Farisi itu menilai orang lain. Tapi dia bodoh untuk menilai dirinya sendiri. Sampai harus Tuhan mengatakan apa? Kamu itu seperti kuburan yang dilabur. Yang dilabur putih. Kuman di seberang lautan tampak, tapi balok di pelupuk mata tidak tampak. Yuk, mari kita sadari. Mari kita sadari. Siapakah kita saat ini? Kalau kita mau sadar, kita juga adalah orang yang pernah berbuat dosa. Kalau kita melihat ada orang lain yang juga berbuat dosa, yuk ingat bagaimana waktu itu kita juga berbuat dosa. Ya. Dan kalau kita melihat the golden rule, dikatakan segala sesuatu, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba. Kalau itu adalah kita, kira-kira kita kepengen diapain sama orang? Waktu kita salah, kira-kira sekarang salah, sekarang betul-betul lagi keblosok, keblucuk ya. Kita benar-benar salah, kejeblos, kita salah, sudahlah kita salah. Hilafkah? Atau kesadaran tapi kemudian ya kita akui kita salah. Kita kepengennya tuh orang ngapain kita? Ngata-ngatain kita? Kepengennya apa? Memviralkan kejelekan kita? Kepengennya apa? Apakah kita kepingin itu jadi orang yang oke, kamu salah, bertobat ya. Kita lebih suka begitu atau gimana? Dulu kita memang pernah melakukan kesalahan. Pernah. Masa jahiliyah kita. Masa gelap kita dulu. Tapi kemudian kita bertobat. Kita kepingin orang menilai kita sekarang ini bagaimana? Menilai kita Esther yang dulu atau Esther yang sekarang? Dan ini yang Tuhan katakan. Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Mari kita sekarang memperlakukan setiap orang itu dengan kasih. Kita tahu mungkin dia ada melakukan sesuatu. Tapi mari kita menjadi orang yang tidak memviralkan itu. Karena kita juga pasti gak mau. Tapi mari kita menjadi orang yang kemudian kepo dengan orang itu. Bukan kepo untuk memviralkan, kepo untuk menjatuhkan, kepo untuk membusukkan namanya. Tetapi mari kita menjadi orang yang kepo karena kasih yang ada di dalam diri kita dan mau membawa orang itu kembali ke jalan yang benar. Henry Ford mengatakan, jangan cari kesalahan, tapi cari perbaikan. Jangan jadi orang yang pikirannya cuma, tuh orang salah apa ya, tuh orang salah apa ya, dia salah apa ya, dia salah apa ya. Bukannya berpikir untuk solusi. Bagaimana menjadi lebih baik? Bagaimana menjadi lebih baik?
tempatkan diri kita sebagai agent-agentnya Tuhan. Karena Tuhan gak pernah mau menghancurkan orang yang bersalah. Dia akan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mari kita memiliki mata lalat. Jangan memiliki mata lalat. Mata lalat itu adalah mata yang selalu nyari sampah. Apa yang busuk. Tapi mari kita memiliki mata kumbang. Mata kumbang itu adalah mata yang selalu mau lihat keindahan. Cari bunga, cari putik, cari apa yang indah-indah. Mari kita belajar untuk meninggalkan mata lalat dan menggantikannya dengan mata kumbang. Yuk, mari urus diri kita. Lebih dari kita mengurus orang lain. Ingat, kita sendiri juga tidak luput dari dosa. Mari kita urus diri kita sedemikian rupa. Untuk senantiasa berjalan di jalan yang benar. Kalau pas melenceng, ayo urus diri kita untuk kembali di jalan yang benar. Dan jangan ngurusin kesalahan orang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami memiliki mata lalat. Kami mau mengubah semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Itu yang ada di dalam pemikiran kami. Sehingga setiap kali kami melihat seseorang, kami tidak hanya melihat kejelekannya, tapi kami juga melihat yang baik-baik di dalam dirinya. Dan tolong Tuhan, agar supaya kasih agape itu mengalir dan melimpah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu mau membawa orang kepada kebenaran. Karena itu juga yang kami mau orang lain perlakukan kepada kami. Tuhan, sekalipun kami melihat orang lain yang ada di sekeliling kami mungkin salah. Tapi Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk kami senantiasa memiliki kasih Allah yang melimpah. Kesabaran yang melimpah. Pemikiran sebagaimana pemikiran Allah. Sehingga kami dapat membawa mereka di jalan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan,
sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thine is the kingdom.